Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan perencanaan usaha kami. Sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Aurel Diara Sektiar dari kelas 11 IPA 2. Di sini saya ingin menjelaskan tentang deskripsi usaha. Deskripsi usaha. Nama perusahaan Lilo Craft. Bidang usaha yaitu kerajinan, jenis produk, vas bunga yang terbuat dari limbah kertas. Alamat perusahaan Depok, nomor telepon 081258327164. Potensi produk ini sangat berpotensi untuk diminati karena semakin banyak orang-orang yang mulai peduli terhadap lingkungan sehingga mereka akan membeli produk ini sebagai salah satu upaya mereka dalam menjaga lingkungan. Selain itu, vas bunga juga memiliki nilai estetika sendiri sehingga memiliki pasarnya tersendiri dalam dunia kerajinan. Penjelasan deskripsi usaha. Kami membuat perencanaan usaha produk vas bunga yang berasal dari limbah kertas, yaitu koran atau kertas bekas. Usaha ini bertujuan untuk mengurangi sampah kertas yang sudah tidak dipakai. Sampah kertas diolah kembali menjadi barang yang bermanfaat. Fungsi dari vas bunga ini bisa digunakan sebagai tempat bunga hiasan. Bunga hiasan akan terlihat lebih menarik dalam segi estetika. Selain dari nilai estetikanya, nilai jual dari vas ini juga lumayan tinggi. Berikut merupakan contoh produk-produknya. Nama saya Alia Naila Fadia Rizkia akan melanjutkan bagian yang kedua, yaitu strategi pemasaran. Produk ini dijual di online shop. Target penjualan kami adalah anak muda. Kami melakukan promosi melalui sosial media. Kami juga akan ikut apabila ada bazar atau event limbah kertas. Selanjutnya, analisa peluang usaha. Analisa kebutuhan pasar. Konsep produk vas bunga ini targetnya adalah para remaja. Analisa kebutuhan materi, bahan baku yang kami gunakan adalah limbah kertas, yaitu koran bekas. Sarana tempat yang kami gunakan untuk menjual produk yaitu online shop. Modal usaha ini senilai Rp1 juta dengan harga jual per produk seharga Rp35.000. Analisa keberlanjutan usaha. Untuk memajukan usaha ini, kami akan mengembangkan pada bagian promosi dan produksi produk. Analisa persaingan. Persaingan pasar untuk produk vas bunga ini kami rasa rendah, karena saat ini masyarakat jarang ada yang tertarik untuk membeli vas bunga yang berasal dari limbah kertas ini. Analisa pendapatan. Perkiraan yang kami buat pada awal memulai usaha, produk akan terjual sekitar 40 buah, maka keuntungan yang kami dapat sekitar Rp400.000. Analisa pengembangan usaha. Secara internal, kami akan membuat produk lebih berkembang, lebih baik, bervariasi, dan lebih kreatif atau inovatif. Secara eksternal, dari banyaknya keuntungan yang didapat, maka kami akan membuka offline store. Untuk selanjutnya, perkenalkan, nama saya Nurdiana. Di sini saya akan membacakan rencana desain dan pengembangan. Rencana desain dan pengembangan. Tujuan usaha jangka panjang. Tujuan kami membuat usaha kerajinan vas bunga dari limbah kertas ini adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan, meningkatkan jumlah produksi DNS atau domain name server
dan memperluas pemasaran aneka kerajinan tangan dari limbah. Selanjutnya, persiapan perencanaan usaha. Kami mencari ide di internet tentang beberapa kerajinan limbah yang terbuat dari kertas. Pada akhirnya, kami menentukan untuk membuat vas bunga yang berbahan koran bekas. Persiapan produksi, kami membeli alat dan bahan untuk produksi di Toserba. Koran bekas kami beli dari tempat pengumpulan limbah kertas. Secara produksi, proses produksi kami mulai dengan membuat desain, yaitu awalnya berupa rancangan desain produk kami. Desain kami buat semenarik mungkin dan serealitas mungkin, karena memang desain sebagai pedoman dalam pembuatan produksi kami. Produksi kami mulai dari membuat pola dan lipatan koran bekas sesuai dengan desain yang kami buat. Finishing. Kami menyiapkan pengemasan, yaitu plastik bermotif dan pita untuk kemasan sekaligus hiasan produk. Kemudian kami memberikan label brand Lilo Craft pada produk yang sudah kami buat. Pemasaran. Setelah proses produksi selesai, kami langsung menuju target pemasaran dan konsumen kami, yaitu para remaja di sekitar tempat tinggal kami. Kami juga melakukan promosi dengan memanfaatkan pemasaran online, serta mengikuti event dan bazar. Pengembangan usaha. Kami terus meningkatkan aspek produksi serta promosi. Kami mengumpulkan keuntungan yang didapat dari hasil penjualan online hingga terkumpul cukup banyak, barulah kami menyewa toko. Rencananya kami akan membuka toko kecil di tengah kota. Baik, saya Puspita Wulandari akan melanjutkan penjelasan dari Nurdiana. Saya akan menjelaskan tentang rencana operasional dan manajemen. Rencana operasional dan manajemen. Kami mengoperasikan usaha ini melalui sosial media. Kami menjual produk di sosial media dan mempromosikannya di sosial media. Kami mengumpulkan keuntungan yang diperoleh hingga cukup banyak, kemudian membuka toko kecil di tengah kota. Untuk meningkatkan usaha, kami meningkatkan pada bagian produksi dan konsumsi produk. Untuk di tim produksi ada saya dan Alia Naila, tim marketing ada Muhammad Faras Zafran, di tim distributor ada Muhammad Aurel, dan di administrator ada Nurdiana. Kemudian saya ingin menjelaskan tentang rincian biaya. Untuk modal, di sini kami menggunakan modal 1 juta rupiah. Dan modal tersebut dibagi untuk membeli alat dan bahan. Pertama ada koran bekas, kami menggunakan biaya 400.000 untuk membeli koran bekas. Ada lem sebanyak 40.000, solasi Rp30.000, tusuk sate atau sedotan Rp30.000. Untuk kebutuhan promosi, kami menggunakan Rp100.000. Kemudian kebutuhan untuk penjualan di online shop, kami menggunakan Rp200.000. Dan kami juga mempunyai dana darurat atau kebutuhan darurat sebanyak Rp200.000. Maka total pengeluarannya adalah Rp1 juta. Untuk perkiraan rincian biaya lainnya, harga per produknya kami mematok harga sebesar Rp35.000. Perkiraan kami sebulan terjual 40 buah. Jadi harga satu produk sebesar Rp35.000 dikalikan 40 produk, yaitu Rp1.400.000. Untuk hasil penjualan sebesar Rp1.400.000.
Kemudian untuk keuntungannya, hasil penjualan dikurang modal. Hasil penjualan itu 1.400.000 dikurang dengan modal kami yaitu 1 juta rupiah. Maka keuntungan kami adalah 400.000. Demikian penjelasan dari saya, akan dilanjutkan ke Muhammad Faras. Nah, selanjutnya saya Muhammad Faras Zafran Saad akan menyampaikan kesimpulan daripada presentasi ini. Selanjutnya, kesimpulannya yaitu setelah melalui pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa usaha dari Vas Bunga ini sangat layak untuk dijalankan. Dalam cara menjalankannya pun terlihat tidak terlalu sulit, sehingga proses penjualannya pun tidak terlalu memakan waktu dan pikiran terlalu banyak. Setelah itu, modal yang diperlukan untuk menjalankan Vas Bunga ini pun tidak terlalu banyak. Dan setelah dilakukan perhitungan, ternyata keuntungan yang didapatkan dari usaha ini selain manfaat pengetahuan, relasi, kita juga memperoleh keuntungan dalam bentuk materi. Materi tentunya adalah suatu hal yang berharga, apalagi apabila materi tersebut diperoleh oleh orang yang masih belum memiliki penghasilan sama sekali. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami mengenai perencanaan usaha Lilocraft. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.